Setelah Kemendak tidak mengumumkan mafia minyak goreng, pihak kepolisian pun belum menemukan adanya mafia minyak goreng. Lalu apa penyebab sempat menghilangnya minyak goreng di lapangan dan apakah betul-betul ada mafia minyak goreng? Kita bergabung bersama dengan Kombes Polisi Helvi Assegaf, Kasub Satgas Ketersediaan Pangan Polri. Selamat sore Pak Helvi. Selamat sore. Pak Helvi, sampai hari ini minyak goreng curah ini masih sulit sekali Pak ditemukan di lapangan dan harganya ini masih di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Dari hasil investigasinya Satgas Pangan Polri, apa penyebabnya Pak? Masalahnya di mana? Ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk harga di lapangan masih ada yang di atas 10 per liter atau atas 15.500 loh. Jadi ini yang sedang kita telusuri kepada penyalur mulai dari distributor sampai dengan ke user. Jadi belum diketahui Pak penyebabnya kenapa kemudian minyak goreng curah ini langka dan harganya masih tinggi, belum diketahui ya Pak ya? Jadi kita kan dari hasil verifikasi 69 permohonan yang diterima oleh kementerian itu sudah 3 yang terverifikasi dan sudah tanda tangan kontrak dengan BPD PKS. Oke. Kemudian setelah itu mereka komitmen untuk melakukan produksi. Oke. Nah, di 33 itu sudah 7 yang melakukan produksi dengan tonase 1.946 ton. Dan ini sudah distribusi ke beberapa wilayah dari 5.510 ton yang komitmenkan dalam kontrak tersebut. Diharapkan hari ini sudah mulai menambah lagi produksinya sehingga bisa mencukupi kebutuhan harian di masyarakat. Oke. Nah, dari 33 tadi kan baru 7 yang berproduksi. Sementara yang lain masih berproses. Paling lambat nanti April itu mulai produksi seluruhnya. Mudah-mudahan mereka akan lebih cepat lagi untuk produksinya sehingga bisa segera didistribusi ke lapangan atau ke end user. Oke, dari 33 baru 7 yang melaksanakan komitmennya ya untuk memproduksi minyak goreng curah seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi Pak Helvi, kita ingin tanya apakah kemudian Satgas Pangan Polri menemukan masih ada penimbunan minyak goreng terutama yang migor curah ini Pak di lapangan? Sampai hari ini tidak ada kita temukan penimbunan. Karena memang produksinya kan baru 7 perusahaan yang produksi. Sehingga kita menunggu mudah-mudahan dengan ditambahnya yang lolos verifikasi dan menandatangani kontrak tersebut, kita segera memproduksi. Dia bisa memenuhi kebutuhan. Oke, Satgas Pangan Polri tidak menemukan adanya penimbunan yang dilakukan oleh para produsen ataupun distributor. Tapi kita ingin tanya Pak, apakah kemudian Satgas Pangan Polri juga menemukan adanya indikasi oknum-oknum tertentu yang menyembunyikan kemudian merepackage Pak, mengemas ulang minyak goreng curah yang sudah ada di pasaran, kemudian karena ada disparitas harga dengan minyak goreng kemasan premium, kemudian minyak goreng curah ini disembunyikan, dikemas ulang dan dijual sebagai minyak goreng kemasan premium. Ditemukan nggak Pak fakta itu di lapangan? Sampai hari ini untuk yang dikomitmen kemarin pada saat ditandatangani, ya, ini kemarin tanggal 24, itu belum ada kita temukan. Sebelumnya di Polres Cirebon kota itu sudah menemukan ada packing yang isinya adalah minyak goreng curah. Ini dengan pendalaman, apakah betul ini memang minyak goreng curah yang poinnya sesuai dengan masuk di kategori curah atau masuk kategori kemasan. Oke, Pak, kita harus tanya ya bahwa karena kan ini kemarin Menteri Perdagangan pada minggu lalu mengatakan bahwa akan ada pengumuman tersangka mafia minyak goreng yang akan diumumkan oleh Polri begitu ya. Tapi di sisi lain Polri mengatakan bahwa belum ditemukan adanya mafia minyak goreng. Jadi ini ada perbedaan pendapat antara Polri dengan Kementerian Perdagangan. Sebetulnya ada tidak sih Pak mafia minyak goreng ini Pak? Ya. Terlalu dini kita menyampaikan bahwa itu mafia. 10 kasus yang kita temukan di awal Maret kemarin itu
ya, tidak ada hubungannya antara satu kasus dengan kasus yang lain. Ada yang kita produsen, ada yang kita kan keseimbangan, kemudian tingkat distributor juga ada, kemudian di pedagang juga ada. Jadi mereka tidak ada kaitannya, masing terputus dengan yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi tidak ada kaitannya, terlalu dini menyimpulkan bahwa itu mafia minyak goreng. Tapi Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan mengatakan sudah memberikan data-datanya kepada Polri. Jadi ini datanya sudah diterima atau belum, Pak? Data yang diberikan kepada kita pada saat melakukan kunjungan di Medan, ya, di PTS. Setelah data diberikan kepada penyidik kita yang ada di Polda Sumut, dilakukan langsung penyelidikan ke tempat kejadian maupun ke jalur distribusinya. Dan ternyata yang disampaikan, sudah kita sampaikan bahwa tidak barang itu ternyata ada. Saat beliau menghadiri di lokasi, itu sudah dalam proses perjalanan. Esok harinya sudah sampai ke pendistribusian. Oke, jadi tidak adanya minyak goreng di lapangan ataupun di pasaran beberapa waktu yang lalu selama berbulan-bulan itu tidak ada kaitannya dengan mafia. Kesimpulan Satgas Pangan Polri seperti itu, Pak? Bahwa ini murni memang barangnya langka atau seperti apa, Pak? Karena tiba-tiba hilang, tidak ada barangnya, itu bagaimana penjelasannya, Pak? Tentunya semua informasi yang disampaikan kepada Satgas Pangan akan kita lanjuti. Nah, kita membuat laporan informasi, kita akan lakukan pendalaman dan sekarang dalam proses pendalaman ke informasi-informasi yang disampaikan kepada Satgas Pangan. Oke, terakhir Pak Helvi, bagaimana memastikan bahwa proses distribusi minyak goreng curah yang sudah diproduksi oleh 7 produsen sesuai dengan kontrak dengan pemerintah ini akan terdistribusi ke pasaran dengan tepat begitu ya? Karena masyarakat sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, jadi semua Satgas Pangan baik di pusat sampai dengan tingkat daerah, di Polda, Polres sampai dengan Polsek, semuanya turun. Kita menggandeng Babin Kamtibmas kerjasama dengan Kor Sabara. Nah, jadi di situ ada Kor Bima. Di situ kita sudah lakukan Zoom meeting langsung dengan Babin Kamtibmas. Nah, sudah Zoom meeting dengan Babin Kamtibmas. Mereka mendapat tugas untuk mengecek kesediaan fusi dari produsen sampai dengan ke end user. Mereka melaporkan secara berjenjang kepada atasannya dan berkolaborasi dengan penyidik kita yang ada di lapangan. Secara berjenjang mereka akan menyampaikan ke Satgas Pangan daerah dan ke Satgas Pangan pusat. Kan pengantauan, pengawalan seluruh jalur distribusi yang ada di ya. Baik, semoga Polri bisa mengawal dan juga mengawasi proses distribusi minyak goreng curah yang diproduksi oleh produsen yang sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah. Dan sekali lagi minyak goreng ini tidak langka dan juga mahal jelang bulan Ramadan. Terima kasih sekali Kombes Polisi Helvi Assegaf, Kasub Satgas Ketersediaan Pangan Polri atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Helvi.